Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah amma ba'd. Para ibu dan saudari sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini di bulan yang baik, di bulan Dzulhijjah, kita berada di tempat terbaik di muka bumi ini, yaitu di masjid. Sekaligus kita berada di taman dari taman-taman sorga di muka bumi ini, yaitu di majelis ilmu. Sungguh ini adalah pertanda Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati, menyayangi, bahkan mencintai kita, dan menginginkan pada diri kita kebaikan. Teringat sabda Nabi SAW tentang hal tersebut. Beliau bersabda, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, menjadi lebih baik, maka Allah akan pahamkan dia dalam agamanya, dalam agama Islam. Untuk itulah mari kita berusaha untuk mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melaksanakannya, mengharapkan darinya ridha dan ganjaran darinya, dan berusaha untuk talabul ilmi dengan memperhatikan adab-adabnya yang baik, sehingga kita dapat menyerap ilmu, menyerap kefahaman dalam agama Islam ini. Ilmu kita semakin bertambah, dan semoga juga amal kebaikan dan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semakin meningkat dengannya. Para ibu dan saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bahas kembali buku Menjadi Wanita Muslimah yang Ideal, Jati Diri Wanita Muslimah Solehah. Bab yang ke-8 yang berjudul Wanita Muslimah dan kewajibannya terhadap saudara atau saudari dan teman-temannya. Maksud saudara-saudari di sini saudara-saudari seiman, seakidah, sesama kaum muslimin, kaum mukminin, dan juga teman-temannya. Ya, karena kita tidaklah hidup sendirian. Di samping kita punya pasangan hidup, punya istri bagi laki-laki, punya suami bagi wanita, punya anak-anak, punya keluarga, kerabat, orang tua, mertua, dan seterusnya. Juga kita tentu punya teman-teman. Dan kita berusaha untuk memiliki teman-teman, terutama teman yang dekat, itu yang baik, yang solehah, yang memiliki visi misi yang sama, yaitu bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meraih ridho dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, teman dekat, teman akrab, bukan sekedar teman di perjalanan atau teman sepintas dan selintas saja.
Tapi ini teman yang dekat, yang sering kita bergaul dan berkomunikasi dengan mereka. Karena teman yang dekat ini cukup berpengaruh terhadap pola pikir dan pola hidup kita. Berpengaruh terhadap agama kita. Maka Nabi SAW berpesan dalam masalah pertemanan pergaulan ini. Beliau mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi. Falyandur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu identik dengan agama teman akrabnya. Saling mempengaruhi soalnya. Maka hendaknya salah seorang di antara kalian perhatikan dengan siapa dia berteman akrab. Hendaknya yang baik-baik. Kalau kurang baik, berusaha menasihati dan memperbaikinya. Kalau ternyata dalam sekian lama tidak ada perubahan, malah dia mempengaruhi kita kepada keburukan, maka sebaiknya kita jaga jarak aman. Para ibu dan saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam ya artinya dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk saling mencintai, menjalin persaudaraan dengan sesama kaum muslimin, kaum mukminin karena Allah. Jadi yang menjadi landasannya adalah karena Allah, lillah. Dan memang kita dengan sesama kaum muslimin, kaum mukminin ini satu sama lain adalah bersaudara. Persaudaraan yang justru diikat dengan sesuatu yang kuat dan luas. Mengikat seluruhnya dalam persaudaraan itu pada pribadi-pribadi di mana saja mereka berada. Di tempat mana saja, di negara mana saja mereka berdomisili. Karena yang menjadi landasan dan perekatnya adalah keimanan. Kesamaan agama dan akidah. Allah menyatakan di surah Al-Hujurat ayat 10, Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin itu satu sama lain adalah bersaudara. Jadi ini yang harus selalu kita perhatikan, kita camkan. Bahwa komunitas kaum muslimin ini dilandaskan kepada kesamaan akidah. Sehingga dalam pergaulannya adalah pergaulan dengan persaudaraan. Yang namanya persaudaraan itu kan berarti pergaulan kita diupayakan sebagaimana kita kepada saudara. Yang paling utama adalah saling mencintai, saling mengasihi, saling menghormati, saling menyayangi. Ya, bahkan Nabi SAW bersabda, laisa minna, ya, man lam yuwakkir kabirana walam yarham saghirana. Tidak termasuk dari kalangan kami. Ya, dalam sebagian penjelasan disebutkan oleh para ulama, maksudnya tidaklah berada dalam landasan syariat kami. Dengan kata lain, tidak sejalan dengan ajaran Islam. Siapa? Orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dari dia dan tidak menyayangi orang yang lebih muda daripada dia. Jadi kepada yang usianya di atas kita, kita menghormati beliau. Kepada yang usianya di bawah kita, nah, kita menyayangi. Semuanya demikian. Ya. Maka terciptalah suatu komunitas masyarakat muslimin yang begitu indah, yang begitu solid, begitu kokoh, nyaman kita berada di tengah-tengah mereka. Dan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk menghasilkan kebaikan-kebaikan. Untuk mengkondisikan suasana ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
untuk bisa ditegakkannya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, bahkan lebih daripada itu kekuatan untuk mendakwahkan Islam ke seantero dunia ini. Sehingga banyak hamba-hamba Allah yang tadinya belum beriman, maka kemudian menjadi beriman, menjadi beragama Islam. Ya. Nah, jadi kita perhatikan hal tersebut, ya, bahwa kita ini punya saudara yang lebih luas lagi, lebih banyak lagi ketimbang persaudaraan karena ikatan darah atau nasab. Kalau saudara yang ada ikatan darah nasab kan sedikit pasti. Bahkan mungkin ada yang sudah tidak punya karena mungkin sudah wafat. Atau mungkin ya, dia hidup sendirian. Ya, artinya dia anak tunggal, kemudian kedua orang tuanya juga sudah wafat, seluruh kerabatnya juga sudah wafat, ya tinggal sendirian. Lalu dia mengatakan, saya hidup ini sebatang kara, saya nggak punya saudara. Iya, itu dari sisi persaudaraan nasab atau hubungan darah. Tapi ada persaudaraan yang lain, dan Anda tidak sendiri. Anda adalah salah satu dari keluarga besar kaum muslimin, kaum mukminin seluruh dunia, seantero dunia ini. Ini yang harus dirasakan kehadirannya nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda punya kewajiban sekaligus hak dengan sesama saudara-saudari muslimin. Ya. Bahkan inilah yang pertama-tama diasaskan, dibangun oleh Nabi SAW tatkala Nabi SAW bersama kaum muhajirin, mereka hijrah dari Mekah ke Madinah dan kemudian berdomisili di Madinah. Yang pertama kali diasaskan oleh Nabi SAW apa? Persaudaraan sesama kaum muslimin, terutama antara kaum muhajirin dengan ansor. Ya, setelah Nabi SAW mendirikan Masjid Kuba, ya, setelah itu Nabi SAW mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor dalam hal persaudaraan di atas kesamaan agama dan akidah. Maka tumbuhlah bangunan kaum muslimin di Madinah begitu kokoh, begitu kuat, hingga kemudian kita saksikan dalam sejarah luar biasa. Allah membuka kemenangan-kemenangan bagi kaum muslimin, tersebarlah dakwah Islam di seantero Jaziratul Arab, bahkan dapat menembus batas-batas Jaziratul Arab hingga sampai kemana-mana, termasuk hingga sampai ke Nusantara. Ini diantara sebabnya apa? Persaudaraan antara sama kaum muslimin yang kokoh. Ya. Dan juga secara pribadi individu kaum muslimin, kita berusaha bagian dari mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita saling mencintai, menghormati, menyayangi, jangan ada kebencian, jangan hasad, jangan mendendam kepada sesama kaum muslimin, kaum mukminin. Siapa yang mampu seperti itu, Allah akan naikkan derajatnya. Allah akan limpahkan rahmat dan kebaikan. Ya, dalam salah satu hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 hal yang di dalamnya orang akan mendapatkan manisnya iman. Jadi ini ada istilah manisnya iman, halawatul iman. Tentu sepintas ditilik dari lafadznya saja, ini sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menarik, dan kita penasaran, ingin merasakan kayak apa sih manisnya iman. Manisnya makanan, minuman banyak kita rasakan. Dicicipi dengan lidah saja. Tapi kalau manisnya iman bukan dicicipi dengan lidah, tapi dengan kolbu, dengan jiwa. Jadi lebih hebat lagi tentunya ini, gitu kan. Seperti apa ya? Para ulama saja masih kesulitan mendefinisikan halawatul iman. Ya. Ibu-ibu kan ahli masak, ahli bumbu, tentu tahu ada namanya bumbu namanya halawa. Apa itu? Garam. Kaldu. Nah, itu.
Saya agak lupa. Ada halawa, saya pernah lihat waktu bantu istri di dapur, ada halawa. Nah itu bumbu masakan, gampang, kita dapatnya gampang, tinggal beli. Setelah ada, langsung kita coba dicicipi dengan lidah, oh rasanya seperti ini. Oh kalau masak, terutama mungkin yang mengandung kuah atau kaldu, itu kasih itu rasanya sedap gitu. Gampang kalau itu. Itu namanya halawa bumbu. Tapi ini istimewa, halawatul iman. Halawatul iman, manisnya iman. Seperti apa? Para ulama pun kesulitan mendefinisikannya. Karena masih sulit diungkapkan dengan kata-kata. Tapi sebagian dari para ulama Rabbani yang soleh merasakan manisnya iman dalam kolbu-kolbu mereka, dalam hati mereka. Ya, mereka mengatakan semacam ketenangan, kegembiraan, kelapangan, gitu. Kedamaian, gitu. Itu halawatul iman. Ya, jadi hatinya dilapangkan oleh Allah, gembira, tenang hidup. Mereka mengatakan kurang lebih seperti itu, halawatul iman. Apa? Manisnya iman. Ya. Nah, seseorang akan merasakan, mencicipi ya, halawatul iman kalau pada dirinya ada 3 hal. Kata Nabi selanjutnya, yang pertama 3 hal itu, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Nah, ini tidak mudah ya. Bahwasanya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai ketimbang apapun selain keduanya. Wah, ini kan tidak mudah. Ya, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya itu kecintaan yang paling puncak, paling tinggi. Kecintaan kepada yang lainnya ada di bawahnya. Cinta kepada harta, cinta kepada orang-orang yang kita cintai. Itu masih di bawahnya. Yang paling atas apa? Cinta kepada Allah dan Rasul. Sehingga satu ketika pada saat dia dihadapkan kepada pilihan, ya, kepada tindakan, keputusan, perkataan, perbuatan yang mana hal itu bertentangan antara apa yang dicintai oleh Allah, apa yang dicintai Rasulullah dengan kecintaan hawa nafsunya misalnya, dengan kecintaan suaminya, kecintaan anaknya, dia memilih apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah itulah yang disebut dengan bahwa Allah dan Rasulnya lebih dia cintai ketimbang selain keduanya. Itu kan tidak mudah praktiknya. Benar-benar hamba yang kokoh ketakwaannya. Ini yang pertama, ya nanti menjadi sebab seseorang merasakan halawatul iman, manisnya iman. Ya, ketika dia tidur malam, datang waktu menjelang subuh, alarm sudah berbunyi, memang dia sudah pasang untuk sholat tahajud, ya, atau sekurang-kurangnya persiapan sholat subuh supaya bisa dilaksanakan di awal waktunya. Berbunyi alarmnya, dia juga tahu, dia juga bangun. Nah ini, disinilah, apakah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai ataukah selimutnya? Kasurnya yang empuk, kamarnya yang nyaman dengan AC yang sejuk, ataukah bangun segera untuk mengambil air wudhu, melaksanakan sholat. Nah, itu di situ teruji. Contoh, itu contoh. Kalau dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya, dia bangun, dia segera ngambil air wudhu, dia ibadah kepada Allah. Contohnya itu. Kemudian, contoh yang lain, diwajibkan kita kaum muslimin muslimat untuk thalabul ilmi, mempelajari agama Islam ini, mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah, itulah apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, tapi kita juga punya hawa nafsu. Pengennya nyantai, males, di rumah aja, jalan-jalan aja, healing-healing saja. Ini pilihan. Nah, kalau kita memilih apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, kita berangkat untuk thalabul ilmi. Kita laksanakan thalabul ilmi. Nah,
Ini berarti menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai ketimbang selain keduanya. Nah, contohnya itu. Maka setiap kali hamba Allah mukminah memilih apa yang dicintai oleh Allah dan Rasul, dia akan merasakan dalam hatinya itu ketenangan. Hatinya plong, alhamdulillah, saya sudah bisa menjalankan perintah Allah yang satu ini. Saya sudah bisa menggugurkan kewajiban dari Allah yang satu ini, kan gitu. Sehingga di akhirat nanti kita tinggal tunggu panen pahalanya. Bukannya kemudian hisab yang itu menakutkan kita sebab kita tidak melaksanakan perintah Allah, tidak. Nah, ini ada ketenangan di dalam hati, ada harapan besar nanti. Nah, itu namanya halawatul iman, manisnya apa? Manisnya iman. Coba panjenengan datang waktu sholat. Apakah segera melaksanakan sholat ataukah ditunda-tunda? Kalau kita sudah terlatih untuk segera melaksanakan sholat, kita langsung melaksanakan sholat. Setelah itu akan kita rasakan, alhamdulillah, hati tenang. Saya sudah menggugurkan kewajiban, wes gak duwe tanggungan. Itu namanya halawatul iman. Ketenangan, kedamaian dalam jiwa. Iya. Nah. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah ini wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua adalah seseorang mencintai orang lain, mencintai saudaranya karena Allah. Ini. Ya, jadi dorongan cintanya bukan karena tendensi yang lain. Kalau ada, ya itu nomor sekian lah. Tapi nomor satunya apa? Karena Allah. Allah memerintahkan untuk kita mencintai sama muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Perintah Allah, perintah Rasulullah. Dan bagian dari wala kita kepada sesama kaum muslimin. Loyalitas kita kepada sesama kaum muslim. Ya, tatkala kita mungkin menjenguknya atau mungkin mengunjunginya, ya tendensinya karena Allah. Ya, saya berangkat ke sana ngapain? Nah, ini saya butuh utangan. Nah, itu bukan karena Allah. Boleh, tapi kan bukan karena Allah. Artinya derajatnya ya rendah derajatnya. Saya datang ke saudari ngapain? Mau nawarkan produk. Ya, itu bukan karena Allah. Itu tendensi ekonomi. Nah, seharusnya apa? Yang pertama adalah karena Allah, setelah itu silakan, mungkin ada manfaat yang lain, tidak masalah. Tapi diletakkan nomor sekian. Tapi yang paling sempurna, utuh, hanya memang mengunjungi saudaranya, saudarinya itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, didorong rasa cinta kepada sesama kaum muslimin karena Allah. Iya. Ini namanya cinta yang sifatnya ibadah, karena bagian dari menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Ya. Yang ketiga adalah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yukdafa minan nar. Kama yakrahu an yukdafa finnar. Yang ketiga, ya, seseorang yang tidak ingin kembali kepada kekufuran atau kekafiran. Ya mungkin dulunya tidak beragama Islam, terus masuk Islam. Ya, kemarin kita di Mojokerto juga alhamdulillah dimintai teman mengislamkan, bukan mengislamkan sih, menjadi saksi ikrar syahadat gitu. Ada seorang pemuda dari Shanghai, ya, Cina, belum bisa bahasa Indonesia, cuma bisanya bahasa Mandarin. Saya juga bingung, saya kan nggak bisa bahasa Mandarin. Bahasa Inggris juga dia tidak bisa, dan juga saya pun sama nggak bisanya. Nah, ternyata dia diantar oleh seorang wanita waktu itu.
Setelah ketemu ternyata singkat ceritanya wanita itulah yang mengajaknya kepada Islam. Dan ada janji setahun lagi mau menikah. Jadi wanitanya muslimah, sudah beragama Islam, orang Mojokerto. Ketemu di Shanghai sana waktu ada expo apalah, pameran apa gitu. Ya, terlepas dari ceritanya seperti apa itu nomor belakangan, mungkin perlu dinasehati, tapi pada intinya dengan sebab pertemuan itu ya akhirnya keduanya suka sama suka dan ingin nanti berumah tangga, tapi yang lakinya kan masih kafir, agamanya nggak ada, tidak beragama, ateis. Saya dibawa ke masjid. Nah, si perempuan ini yang menerjemahkan. Saya bilang, karena saya tahu mereka itu bakal menikah. Wallahu alam, kita tidak boleh sungudon, kita hukumi dohirnya saja kan. Entah apa tendensinya laki-laki ini masuk Islam, yang penting saya katakan bahwa seandainya Anda nanti diperjodohkan dengan wanita ini, wanita muslimah ini, maka perjodohan Anda dengan Islam jauh lebih utama. Anda dijodohkan dengan agama yang benar. Saya katakan bukan yang paling benar, yang benar. Islam itu bukan agama paling benar, yang benar. Karena kalau Islam dikatakan paling benar, berarti ada agama lain yang benar juga. Cuma Islam paling benar. Saya katakan agama yang benar cuma Islam. Nah, perjodohan Anda dengan agama Islam ini adalah jauh lebih istimewa daripada seandainya, kan ini belum tentu, Anda diperjodohkan dengan wanita muslimah. Saya jelaskan, saya nasihati, nikmat Allah berupa Anda masuk Islam. Dengan apapun sebabnya lah. Nah, maka ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang seperti ini, dia betul-betul merangkul Islam dengan erat, jangan dilepas, jangan dilepas. Dia benci kepada keadaan sebelumnya, di mana dia belum beragama Islam, dia berada pada kekufuran. Dia berada pada tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal agama. Dia tidak ingin kembali lagi seperti masa lalu. Nah, maka orang yang seperti ini akan merasakan manisnya iman. Karena kalau dia kembali ke masa lalunya yang dia kufur, yang dia tidak beragama, melepas Islamnya setelah dia rangkul sebelumnya, maka sama dengan dia mencampakkan dirinya ke dalam neraka jahanam untuk selama-lamanya. Dan tentu dia sangat benci hal itu terjadi pada dirinya. Maka orang yang seperti itulah, bagaimana cara dia berpikir dan kemudian dia merengkuh Islam dengan erat sampai akhir kehidupan di dunia ini, dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Atau bisa saja mungkin seorang muslim yang dulunya tidak paham agama Islamnya, dia banyak jatuh dalam kekufuran. Ya. Dia jatuh dalam kesyirikan. Menyembah ini, menyembah itu, menyembah Nyi Roro Kidul atau yang lain lah. Setelah dia tahu tauhid yang murni, yang benar, Islam yang sesungguhnya, dan bahwasanya keyakinan dulu dan perbuatan itu adalah kekufuran, kesyirikan, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia benci kalau kembali lagi seperti itu. Dia tidak mau, karena sama dengan mencampakkan dirinya ke dalam neraka selama-lamanya. Nah, orang yang seperti itu akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Alhamdulillah, nikmat Allah. Allah sangat baik sama saya. Allah sangat sayang, cinta sama saya. Allah menggiring saya mengenal Islam lebih dalam, lebih sungguh-sungguh sehingga mengenal hakikat tauhid. Ya, dijelaskan itu ada kufur-kufur besar, ada syirik-syirik besar yang membatalkan keimanan. Kemudian saya jauhi semua itu. Nah, dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Maka dari tiga hal tersebut, hendaknya semuanya ada pada diri kita. Dan ya, yang kedua tadi, termasuk di dalamnya apa? Kita saling mencintai sesama kaum muslimin, kaum mukminin. Harus kita
suburkan dalam hati kita dan tindakan kita saling mencintai, saling menyayangi sesama kaum muslimin, kaum mukminin. Kalau ada ribut-ribut segera diselesaikanlah, jangan diperpanjang. Ya, kalau ada ya kebencian-kebencian ya segera dihilangkan. Apalagi kalau hanya iri dan hasad itu. Ya karena ya namanya iri hasad itu memang sangat mudah menjangkiti hati siapa saja kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Para ulama mengatakan la yanju jasad min hasad. Tidak ada jasad yang selamat dari hasad. Maka hasad itu, iri itu, ya ibaratnya kita punya tanah, kemudian kan kalau dibiarkan kan muncul rumput-rumput, alang-alang. Selalu begitu, selalu begitu. Maka ketika tumbuh rumput-rumput yang tidak kita inginkan, alang-alang, jangan kita biarkan. Segera kita berantas, kita basmi. Entah kita sabitlah atau kita semprotkan obat-obat obat-obat untuk untuk membunuh atau menghilangkan rumput-rumput. So kalau tidak kita menghilangkan rumput itu, kita biarkan lama-lama rumputnya akan banyak, alang-alangnya akan banyak sekali. Dan kita juga agak kesulitan dalam menghilangkan. Jadi kita hilangkan seperti alang-alang itu. Nah, nanti kalau muncul lagi, hilangkan lagi. Begitu terus. Itu namanya hasad itu seperti itu. Karena sulit manusia itu hilang hasad. Dalam dirinya sulit. Mesti ada muncul hasad. Padahal kita hasad kepada siapa? Kepada saudara-saudari kita sesama kaum muslimin, kaum mukminin. Berusahalah kalau orang lain, kaum muslimin, kaum mukminin, saudara-saudari kita dapat nikmat, kita ikut senang. Ya, jadi tetangga muslim dapat rezeki apa, kita gembira. Jangan kebalikannya, tetangga kelihatan beli ini beli itu, langsung kita meriang badan kita. Karena mungkin tetangga kita baru bisa beli kulkas gitu aja udah meriang badan kita. Berikutnya lagi tangga kita beli sepeda motor. Wah, semakin menggigil kita. Gitu. Berikutnya lagi tangga kita beli mobil baru mahal. Wah, depresi kita lah. Jadi tersiksa dengan ya hatinya sendiri gitu. Iya. Ya kita ikut bergembira. Karena apa? Yang kedua, itu kan sudah takdir Allah. Itu jatah rezeki dari Allah. Dan bukanlah hal yang mustahil, kita pun juga akan dapat rezeki yang seperti itu. Atau mungkin sudah, atau mungkin nanti dikasih sama Allah. Dan yang ketiga, tatkala ya istrinya Imran itu ya mengandung Maryam. Kemudian lahirlah Maryam menjadi wanita yang soleha. Nabi Zakaria juga kepingin punya anak. Karena beliau tidak punya anak. Akhirnya berbisik dalam doanya, minta kepada Allah anak. Maka Allah kabulkan permintaan Nabi Zakaria. Datanglah malaikat menyampaikan berita gembira kepada Nabi Zakaria dan istrinya, bahwa akan dianugerahi putra yang soleh, bahkan menjadi nabi nantinya, yang diberi nama Yahya. Nabi Yahya. Kata Nabi Zakaria, bagaimana aku ini punya keturunan? Aku sudah tua, istriku juga sudah tua dan mandul lagi. Sudah tua, terus apa? Mandul. Kan secara logikanya bagaimana punya anak? Gitu. Kecuali anak angkat, adopsi. Bukan, ini anak kandung. Ternyata bagi Allah sangat mudah kalau Allah menghendaki. Mengandunglah istrinya Nabi Zakaria. Hingga lahirlah putra dari keduanya, diberi nama Yahya. Nah, di situ para ulama mengambil pelajaran, kalau kita melihat orang lain, saudara kita dapat nikmat, dan sudah muncul rasa iri hasad,
segera perangi dan segera berdoa sama Allah, minta yang seperti itu. Itu doa dikabulkan oleh Allah, makbul doanya. Ibu, begitu Bu ya? Ada tangga beli emas 1 kilogram. Iya, kan kepingin misalnya kan. Kok dia ya yang dapat rezeki, aku kok belum. Nah, minta sama Allah. Minta sama, ya Allah, saya beri emas seberat berapa tadi, Bu? 1 kilogram. Kan kalau 1 gram kan nggak mungkin iri lah 1 gram. Ini satu apa? 1 kilogram. Meniru Nabi Zakaria begitu. Ketika melihat orang lain dapat nikmat, dia kepingin, bukan hasad. Tapi apa? Dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu doanya dikabulkan oleh Allah. Kalau dia khusyuk, kalau dia yakin akan pengabulan dari Allah. Cepat atau lambat, atau ditunda di akhirat pemberiannya tentu lebih baik. Ya, begitu ya. Cepat dikabulkannya, atau lambat, atau ditunda di akhirat, itu jauh lebih baik lagi. Pengabulan doa di akhirat itu lebih baik daripada pengabulan di dunia. Jadi begitu Bu caranya ya. Dan itu bisa menghilangkan atau mengikis hasad. Nah, lihat orang wah dapat nikmat, dapat ya mungkin ya biasanya harta lah ya, harta gitu. Dia berdoa aja, ibu naik sepeda motor, disalib sama orang pakai mobil bagus. Ibu berhentikan dulu sepeda motornya, menghadap kiblat, ya Allah, minta sama Allah. Ya, beri saya mobil kayak gitu ya Allah, begitu. Kalau doanya pengen segera, nggak nunggu nanti, nggak nunggu nyampe di rumah gitu. Jadi sepeda motornya berhenti, dicagang gitu yuk. Kuncinya diambil, jangan dicantol no ya. Lalu mepet ke ya pinggir jalan berdoa, ya Allah saya minta mobil kayak orang itu. Nah, ini caranya supaya menghilangkan hasad. Dan termasuk doa yang makbul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedudukan orang-orang yang saling mencintai karena Allah sangat tinggi. Ya, disebutkan dalam dalil-dalil Al-Quran, terutama dalam hadis Nabi SAW, bahwa orang yang mencintai sesama saudaranya karena Allah di jalan Allah itu luar biasa. Ya, termasuk kan dalam hadis riwayat Muslim, salah satu dari 7 golongan yang dapat naungan di mahsyar. Itu 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Bertemu karena Allah di jalan Allah. Berpisah karena Allah di jalan Allah. Maksudnya apa Bu itu? Bertemu berpisahnya karena Allah di jalan Allah. Maksudnya apa? Kok berpisah karena Allah di jalan Allah sih Pak? Kok sudah karena Allah di jalan Allah, kok kenapa ngapain kok pisah Pak? Loh gitu ya. Ya ini perlu penjelasan di sini, syarah dari para ulama tentang hadis itu. Syarahnya, penjelasannya adalah Allah pertemukan 2 orang ini, sesama muslim, muslimah, mukmin, mukminah, saling mencintai karena Allah di jalan Allah, itu artinya dalam ketaatan, bukan dalam kemaksiatan. Berpisah pun masih seperti itu. Maksudnya berpisah itu apa? Ya mungkin temannya ini pindah rumah jauh, keluar kota, keluar negeri, gak ketemu lagi gitu. Kan gitu, tapi masih tetap seperti itu. Tidak berubah. Karena Allah di jalan Allah. Atau perpisahan yang tentu lebih jauh lagi. Misalnya salah satunya wafat, meninggal dunia. Itu berpisah selamanya di dunia ini. Tapi tetap cintanya karena Allah di jalan Allah tetap tidak berubah. Nah, itulah. Nah, orang yang seperti ini, 2 orang yang seperti ini saling mencintai karena Allah di jalan Allah. Besok di mahsyar itu dapat naungan di saat tidak ada naungan yang lain selain naungan Allah. Ya, demikian di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Allah berfirman dalam hadis qudsi yang artinya, mana orang-orang yang saling mencintai karena kebesaranku. Pada hari ini aku akan naungi mereka di bawah naunganku.
pada hari di mana tidak ada naungan selain naunganku. Nah, ini memperkuat hadis yang tadi. Sampai Allah berfirman, mencari, bahasa kitanya mencari, mana orang yang mencintai, ya saling mencintai karena kebesaranku. Ya tentunya namanya Allah mencari tidak seperti kita mencari. Pasti ya kalau ada dan tentunya ada, maka akan dihadirkan orang tersebut kemudian mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang sangat panas dan penuh dengan kesulitan. Bahkan di hadis yang lain riwayat Imam At-Tirmidzi dan derajat hadisnya ini hasan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya orang-orang yang saling mencintai karena kebesaranku akan mendapatkan mimbar dari cahaya. Di mana mimbar dari cahaya ini sangat diinginkan oleh para nabi dan para syuhada. Ini yang saya duduki ini namanya mimbar, Bu. Namanya mimbar. Ya, ini dalam istilah syariatnya namanya mimbar. Seperti ini mimbar ini. Yang biasa dipakai khatib untuk berkhutbah, terutama di hari Jumat. Nah, itu namanya mimbar. Iya. Nah, di akhirat juga Allah sediakan mimbar yang terbuat dari cahaya. Tentu kita sekarang tidak bisa membayangkan seperti apa indahnya mimbar itu. Yang begitu dinaiki atau diduduki menambah kemuliaan orangnya. Gitu. Ya, sampai-sampai para nabi, para syuhada pun sangat berkeinginan untuk mendapatkan mimbar itu. Nah, mimbar dari cahaya itu akan didapat oleh orang-orang yang saling mencintai karena Allah dan di jalan Allah, sesama muslim, sesama mukmin. Ya. Demikian di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda bahwa ada seorang laki-laki yang mengunjungi saudaranya di kampung yang lain, di kota yang lain. Lalu Allah mengutus seorang malaikat untuk mendatangi orang itu di perjalanannya. Ketika OTW, ketika di perjalanan. Begitu. Pada masa dulu begitu. Banyak terjadi hal-hal yang ajaib atas kehendak Allah. Maka begitu malaikat sampai kepada orang ini ketika OTW, masih dalam perjalanan, kemudian dicegat. Malaikatnya ini dalam bentuk manusia. Bukan dalam bentuk aslinya. Bentuk aslinya lah, nanti ketakutan orangnya. Dalam bentuk manusia. Kemudian sudah dicegat, berhentilah orang tersebut, lalu ditanya, kamu mau kemana? Kamu mau berangkat kemana ini? Orang itu menjawab, aku akan mengunjungi saudaraku di kota sana. Itu. Lalu malaikat bertanya lagi, apakah dia pernah memberimu sesuatu kenikmatan yang kamu manfaatkan? Orang ini menjawab, oh tidak. Tapi aku ini didorong oleh rasa cintaku kepadanya karena Allah. Cuma itu gitu ya, bukan mau ngutang, bukan juga mau nagih, piutang juga bukan. Ya, tendensinya itu adalah karena Allah, cintanya karena Allah. Ya. Lalu malaikat itu berkata, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah. Aku ini malaikat yang diutus oleh Allah untuk menemui kamu. Dan menyampaikan kepada kamu bahwa Allah mencintaimu seperti kamu mencintai saudaramu karena Allah. Jadi orang ini dapat keutamaan dari Allah, cinta Allah kepadanya. Karena dia mencintai saudaranya karena Allah, maka Allah pun mencintainya. Dan pesan ini disampaikan oleh utusan Allah berupa seorang malaikat.
Artinya para ibu saudari sekalian, kalau panjenengan itu berkunjung ke saudaranya yang mungkin agak jauh lah dari rumah kita itu, tujuannya karena Allah, ya jangan berharap-harap dicegat malaikat. Maksudnya itu yang terpenting intinya apa? Allah mencintai panjenengan. Karena panjenengan mencintai saudarinya karena Allah. Nah itu. Terutama ketika ya diungkapkan cinta ini dalam bentuk berkunjung, sowan, ziarah, visit, berkunjung. Ya kalau sekarang kan ada telepon ya, bisa telepon dulu untuk memastikan bahwa ya saudara kita itu ada di rumahnya kan gitu. Kalaupun tidak ada karena memang nggak bisa ditelepon ya nggak apa-apa, kita dapat sama ya, pahala yang sama dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kemudian kita menjadi jengkel, jangan. Tuas saya aku, nah, ada istilah tuas itu. Ya. Tapi kan kalau memang ada nomor HP dan memang ada HP-nya yang aktif, ya dihubungi dulu, ditelepon dulu. Ya, sekaligus barangkali mungkin dia juga ada ya kesibukan sehingga nanti kan kita datang itu mengganggu lah kesibukan. Atau mungkin dia ingin istirahat, tidak mau menerima tamu barangkali begitu. Jadi kita hubungi dulu, kita telepon dulu. Dan ya alangkah baiknya kalau tamu itu kan kalau jauh kan menghubungi dulu supaya nanti tuan rumah itu tidak apa ya tergopoh-gopoh, mungkin mau persiapan ini itu, mau menyuguhkan ini itu, nah, itu lebih baik. Demikian juga sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ada seorang sahabat yang ketika itu sedang berada di samping Nabi SAW. Kemudian ada seorang laki-laki yang lewat, lalu dia bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sangat mencintai orang ini. Gitu ya. Ketika temannya ya itu lewat, orang ini berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku ini mencintai orang ini. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah engkau telah memberitahukannya? Orang ini menjawab, belum. Kemudian Nabi bersabda, beritahukanlah kepadanya kalau kamu mencintai dia. Gitu. Jadi kalau kita mencintai seorang karena Allah itu ya sesekali diungkapkan. Sunnahnya begitu, jangan cuma dipendam di hati. Sesekali perlu diproklamasikan. Proklamasinya ya biasa, bukan proklamasi kami, bukan begitu. Ya disampaikan, maksudnya diungkapkan. Begitu, itu perlu, karena kan apa ya? Orang lain tidak tahu isi hati kita masalahnya. Dan fitrah manusia itu juga suka lah dengan hal-hal yang diungkapkan sesekali dalam perkara yang baik. Seperti panjenengan punya suami, kan sesekali pengen tuh suami itu bilang I love you kan gitu. Ya kan? Walaupun kadang sampai mengatakan alah gombal gitu. Tapi aslinya jenengan itu senang, terus terang aja dalam hatinya. Karena apa? Fitrah manusia itu. Fitrah manusia. Apalagi kalau dia mengatakannya juga dengan ekspresi wajah yang serius. Maka itu semakin menyenangkan ketika didengar ucapan seperti itu. Ya. Nah maka antar sesama kaum muslim dan mukminin sesekali perlu menyatakan rasa cinta. Matan nggih Bu ya? Saya mencintai jenengan karena Allah. Ana uhibbuka fillah. Ana uhibbuki kalau perempuan bahasa Arab ya. Ana uhibbuki fillah. Nah, itu diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Beritahukan kepada orang itu loh, kalau kamu itu loh mencintai dia itu loh, ungkapkan, jangan cuma sekedar ya bahasa tubuh, tapi bahasa verbal itu sesekali perlu disampaikan dengan lisan. Gitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya orang ini nurut
Dia ngejar orang tadi, temannya itu. Nah, setelah dekat dengan dia, dia mengatakan, "Inni uhibbuka fillah." Aku mencintai kamu karena Allah. Nah, orang ini menjawab dengan mengatakan, "Semoga Allah mencintaimu karena engkau telah mencintaiku karenanya." Kalau bahasa Arabnya begini, "Ahabbakallahu alladzi ahbabtani lahu." Susah Bu ya mengucapkannya ya. Dicatat terus nanti dihafal. Begitu ada orang mengatakan mencintai jenengan, mau jawabnya lupa gitu ya. Buka HP dulu. Ada tulisannya di HP-nya. Ahabbakallahu alladzi ahbabtani lahu. Kalau ke perempuan itu ahabbakillahu alladzi ahbabtani lahu. Semoga Allah mencintai kamu yang mana Allah itu telah menjadikan kamu cinta kepadaku karenanya. Roda angel gitu bahasa. Tapi itu sunnah. Kalau ada orang sesama muslim muslimah itu mengatakan rasa cinta karena Allah, dijawabnya seperti itu. Jangan dijawabnya begini, amin. Loh, keliru kok jawabnya amin. Aku cinta kamu karena Allah, amin. Enggak cocok dijawab dengan amin. Aku cinta kamu karena Allah, enggak, ya kurang pas. Atau aku cinta kamu karena asik, tambah gak pas. Gitu. Ya. Atau aku cinta kamu karena yes, nah, kurang pas. Sunnahnya diucapkan kalimat yang sama dengan itu. Ahabbakillah alladzi ahbabtani lahu. Ahabbak, kalau laki-laki ahabbakallah alladzi ahbabtani lahu. Kalau perempuan ahabbakillah alladzi ahbabtini lahu. Nah, jadi rada angel lah. Kurang lebih kalau bahasa Indonesianya itu semoga Allah mencintaimu. Ya, karena kamu telah mencintaiku karenanya. Gitu loh. Jadi intinya didoakan supaya orang itu dapat kecintaan Allah. Ya. Karena di antara sebab seseorang dapat kecintaan Allah itu karena dia mencintai saudaranya karena Allah. Ya. Dan ini juga pernah dipraktekkan ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mencintai sahabat Mu'ad bin Jabal. Beliau itu mencintai sahabat Mu'ad bin Jabal. Maka kemudian satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggandeng tangan sahabat Mu'ad bin Jabal dan bersabda, "Wahai Mu'ad, wallahi demi Allah, inni uhibbuka, sesungguhnya aku mencintaimu. Kemudian aku berwasiat kepadamu, wahai Mu'ad, janganlah kamu meninggalkan doa setiap selesai sholat." Ya, jadi di akhir sholat sebelum salam, kamu baca doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku dalam berzikir kepada Engkau, dalam bersyukur kepada Engkau, dan dalam memperbagus ibadahku kepada Engkau. Jadi Nabi juga pernah memberikan contoh, mengungkapkan rasa cinta karena Allah kepada salah seorang sahabatnya, yaitu sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya. Dan ternyata sahabat Mu'ad bin Jabal juga mengamalkan ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau hidup di masa bersama para tabi'in. Ya. Seperti dalam riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta dengan sanad yang sahih dari Abu Idris Al-Khawlani. Ini seorang tabi'in. Abu Idris Al-Khawlani.
Dia bercerita, aku pernah memasuki Masjid Damaskus. Damaskus di mana? Di Suriah, Syria. Tiba-tiba terlihat olehku seorang pemuda yang tersenyum hingga tampaklah gigi serinya. Berkilau giginya. Bagus kan giginya berkilau putih gitu. Ya. Sedangkan orang-orang berkerumun berkumpul di sisinya untuk menyelesaikan suatu masalah yang mereka perselisihkan serta meminta fatwa dari pemuda tersebut. Kemudian aku menanyakan keadaan pemuda tersebut dan dijawab itu adalah sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Akhirnya keesokan harinya aku pergi ke Masjid Damaskus pagi-pagi sekali. Ternyata sahabat Mu'ad sudah hadir lebih duluan di masjid tersebut sedang mengerjakan sholat. Sholat sunnah. Kemudian aku menunggu beliau sampai selesai beliau mengerjakan sholat. Kemudian aku mendatanginya dan mengucapkan salam kepadanya dan aku katakan, demi Allah aku mencintaimu. Lalu sahabat Mu'ad bertanya, apakah betul karena Allah? Aku jawab, betul karena Allah. Kemudian Mu'ad menanyakan lagi, apakah betul karena Allah? Aku menjawab, betul, aku mencintaimu karena Allah. Lalu sahabat Mu'ad itu menarik ujung selendangku ke hadapannya, kemudian beliau berkata, sebarluaskanlah. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, cintaku wajib aku berikan kepada orang-orang yang saling mencintai karena aku. Loh, begitu. Ya. Cintaku aku berikan kepada orang-orang yang duduk-duduk berkumpul karena aku. Di majelis ilmu seperti ini kan. Saya dan panjenengan itu berkumpul untuk apa? Menuntut ilmu agama Islam karena Allah. Allah mengatakan cintaku wajib aku berikan kepada orang-orang yang bermajlis seperti itu. Ya, mereka bermajlisnya itu mempelajari apa? Agama, mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan aku mewajibkan cintaku kepada orang yang saling berkunjung karena aku. Itu tadi, saling mengunjungnya karena cinta kepada sesama saudara muslim karena Allah. Dan cintaku wajib untuk orang-orang yang saling memberi karena aku. Memberi hadiah, sedekah, hadiah karena Allah. Iya. Hadiah itu juga menjadi pahala ya kalau karena Allah. Memberi hadiah. Karena untuk menyenangkan hati saudaranya dan menumbuhkan rasa saling mencintai dengan sebab saling memberi hadiah. Ya, begitu. Itu Allah mencintai hamba-hambanya yang seperti itu. Nah, itulah ya diantaranya kedudukan yang tinggi akan diperoleh oleh orang-orang yang saling mencintai karena Allah, sesama saudara-saudari muslimin, muslimat, mukminin, mukminah. Maka semestinya setelah kita membahas, walaupun belum selesai ini, tentang pentingnya saling mencintai sesama muslimin muslimat, ya kita harus berusaha mengamalkannya. Iya, termasuk kesalahan, kekurangan kalau kita belum melaksanakan hal ini. Meskipun kita ahli sholat, ahli thalabul ilmi, ahli baca Quran, ahli puasa, ahli sholat malam,
dan yang lainnya. Tapi kalau hati kita masih ada noda-noda kebencian, ada hasad, iri, dendam, nah itu coba kita kikis dalam hati kita sampai habis. Iya. Dilonggarkan ya jiwanya, dilapangkan dadanya untuk kita mudah memaafkan kesalahan saudara-saudari kita. Bahkan kalau bisa melupakanlah perkataan-perkataan yang tidak berkenan di hati kita dari saudara-saudari kita. Jangan malah diingat-ingat gitu. Dilupakan saja. Sehingga akhirnya apa? Kita akan bisa saling mencintai karena Allah tulus dari hati kita yang paling dalam. Dan itu tidak mudah, tidak mudah. Tapi mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama ya setelah kita mempelajarinya bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dan teladan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan bagian dari karakteristik wanita soleha, jati diri wanita muslimah soleha. Ya, jangan sampai ada permusuhan dengan sesama kaum muslimat, segera diselesaikan. Jangan sampai di halaqah-halaqah pengajian ada gap-gap. Kelompok ini nggak mau menyatu. Jangan. Karena kadang-kala terjadi seperti itu. Aku mau karo DE, aku nggak mau sama orang-orang itu, pengen yang ini aja. Nah, selama kita kan sesama muslimah, apalagi satu majelis di pengajian, dia harus membaur sama-sama. Nah, ya seperti itu. Ada peserta pengajian yang baru, ya jangan dicuekin. Coba didekati, tanya siapa namanya, dari mana asalnya, dan seterusnya. Kalau perlu tanya berapa nomor sandalnya. Loh kenapa kok tanya gitu? Saya mau kasih hadiah sama dia. Kan gitu maksudnya. Mau ngasih hadiah. Kan harus tahu nomornya supaya pas nanti. Nah, gitu. Jadi jangan dicuekin, dibiarin. Akhirnya yang peserta yang baru ngaji itu nggak lama gitu, nggak betah, nggak enak. Nggak ngaji lagi akhirnya. Nah, jadi kita harus berusaha untuk ta'awun alal birri wa taqwa, diantaranya dengan sikap-sikap kita, muamalah kita yang bagus, yang baik dengan sesama kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminah. Nah itu bagian dari kesolehan seperti itu, bagian dari akhlak yang mulia, bagian dari apa? Dakwah juga. Nah begitu. Ya, jadi dengan teman yang lama ya kita saling mencintai, menghormati, menghargai. Teman yang baru sama ya, dirangkul, didekati. Begitulah ya. Kita belajar seperti itu ya, karena ini perintah Allah dan Rasulnya, akhlak yang mulia, Allah pasti akan memberikan penghargaan bagi kita dengan setinggi-tinggi penghargaan di dunia, terlebih lagi kelak di akhirat. Di antaranya apa? Allah berikan mimbar dari cahaya, yang mimbar itu sangat diinginkan oleh para nabi, para syuhada. Ya, ini saja yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Artinya ilmu yang diamalkan. Ada pertanyaan barangkali? Kita akhiri sampai di sini dulu.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.